Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1103 diterkam. Ucapan Howell Dao menunjukkan kepercayaan dirinya yang tidak terbatas, seolah-olah dia bukan ingin bertarung dengan Dimas Wu, tetapi dia ingin langsung membunuh Dimas Wu. Sedangkan dirinya sendiri, yang akan menjadi algojo untuk membunuh Dimas Wu. Keluarga Dao dapat merasakan kepercayaan diri dari Howell Dao, mereka juga menjadi merasa semakin lebih optimis, mereka semua meningkatkan semangat, menatap Dimas Wu dengan tatapan yang bersinar. Wajah Dimas Wu tidak berubah, dia menatap Howell Dao, dan dengan nada datar berkata, setelah mempertimbangkan usiamu, sekarang aku akan membiarkanmu, aku tidak perlu membunuhmu. Howell Dao sangat percaya diri, Dimas Wu juga tidak kalah darinya. Mereka berdua masih belum mulai bertarung, tetapi keadaan di sana sudah memanas. Hahaha. Setelah Howell Dao mendengar ucapan Dimas Wu, dia tidak dapat menahan suara tawannya yang keras. Suara tawaannya sangat angkuh, dan juga membawa cibiran. Seluruh tempat, semuanya dipenuhi oleh suara tawaan Howell Dao. Setelah tertawa beberapa saat, Howell Dao sekali lagi berbicara, dengan tatapan tajam berkata, kamu ini memang pemuda yang angkuh, kalau begitu, setelah tidak menghadapi dunia luar beberapa tahun ini, sepertinya sudah waktunya aku keluar. Hari ini, aku akan menggunakan dirimu sebagai pertempuran pertamaku. Aku ingin membuat semua orang di dunia tahu, kami keluarga Dao, tidak dapat mudah diusik, dan juga tidak tergoyahkan. Setelah ucapan Howell Dao selesai diucapkan, aura di tubuhnya langsung memancar. Setelah semua ucapan sudah diucapkan, auranya sudah mencapai titik tertinggi. Howell Dao di saat ini sama seperti dewa yang sedang memancarkan amarah emosi, sangat mencekam dan menakutkan. Suasana di sekitar sangat benar-benar mencekam. Setelah keluarga Dao mendengar ucapan dari Howell Dao, mereka dapat merasakan aura dari Howell Dao. Mereka semua juga mulai berapi-api, semuanya menjadi bersemangat. Pemimpin sangat hebat. Pemimpin sangat perkasa. Pemimpin, pemuda ini terlalu angkuh. Dia meremehkan, memprovokasi keluarga Dao, menghina keluarga Dao, kamu harus menghabisinya, untuk memberikannya pelajaran. Benar, pasti harus memberikannya pelajaran yang mendalam. Buat dia hancur tercabik-cabik, biarkan semua orang di dunia tahu bahwa kita keluarga Dao tidak mudah untuk diusik. Bunuh dia, bunuh dia. Keluarga Dao berasal dari benua Jiushu, keluarga mereka sangat berkembang. Saat beberapa tahun ini, keluarga Dao juga sangat stabil, kekuasaannya sangat besar, di benua Jiushu, sama sekali tidak ada orang yang berani mengusik keluarga Dao, sehingga bagaimana ada seseorang yang berani menginjak-ninjak nama baik keluarga Dao. Tetapi hari ini, Dimas Wu ini, dia sekali demi sekali menginjak-ninjak keluarga Dao, menghina keluarga Dao, dia telah menghancurkan harga diri keluarga Dao. Keluarga Dao, sejak awal sudah tidak dapat menerimanya lagi. Sekarang, seluruh junior dari keluarga Dao, hanya berharap dapat memberikan Dimas Wu hukuman yang berat, dan menjatuhkannya ke neraka lantai ke-18. Dimas Wu tidak peduli dengan keributan orang-orang tersebut, dia dengan tatapan dingin menatap Howell Dao, dan dengan nada datar berkata, dilihat-lihat, sepertinya kamu tidak bersiap untuk pergi. Howell Dao berkata dengan kesal, lelucon, kamu membiarkanku pergi. Itu hanya mimpi, hari ini, demi anakku Sirko Dao, demi cucuku Gail Dao, aku akan membalaskan dendam mereka. Keluarga Dao dan Dimas Wu sejak lama sudah memiliki perseteruan darah, bagaimana mungkin Howell Dao akan membiarkan Dimas Wu, dia dan Dimas Wu, sudah ditakdirkan untuk saling membunuh. Setelah mengatakannya, aura dari tubuh Howell Dao meledak, sebuah energi dingin yang sangat menakutkan dan sangat kuat, terpancar dari tubuhnya. Energi ini sepertinya memiliki incaran, kemudian langsung meluncur, dan menyerang Dimas Wu. Di tengah energi yang menakutkan tersebut juga terdapat aura pembunuh,
dan juga terdengar suara lolongan dari dalam energi tersebut. Seolah-olah, terdapat iblis yang tidak terhitung di dalam energi tersebut. Dreamy Do dari samping menyaksikan pertarungan, tetapi dia juga merasa seperti terperangkap di dalam neraka yang menakutkan tersebut. Satu persatu cakaran iblis tersebut terus melolong, menunjukkan ancaman, terlihat sangat mencekam. Energi yang begitu kuat seperti itu, membuat orang sulit untuk bernafas. Dreamy Do sudah dapat merasakan tekanan yang sangat kuat. Dia tidak dapat menduganya, Dimas Wu yang dikepung oleh ribuan iblis tersebut, dapat memiliki tingkatan seperti apa, apakah dia dapat menghadapinya. Semakin lama, iblis juga semakin banyak, dan menutupi Dimas Wu, suasana yang menakutkan, seperti mengikatnya, mengitari Dimas Wu, tetapi Dimas Wu yang berada di tengahnya, sama seperti tidak merasakan apa-apa, ekspresinya sangat datar. Tubuhnya tidak bergerak, dan membiarkan energi yang menakutkan tersebut menghampirinya. Howell Dao merasa angkuh, tatapannya tertuju pada Dimas Wu, sudut mulutnya, menunjukkan sebuah senyuman, energi dalamnya yang mengerikan tersebut, semakin menyebar luas, energi yang tebal tersebut, semakin lama semakin kuat. Dan di saat ini, Dimas Wu tiba-tiba dengan santai berkata, jika kamu memang telah memutuskan jalan kematianmu, maka aku akan memenuhinya untukmu. Tidak tahu malu, sekarang, aku akan langsung mengirimkanmu ke Dewa Kematian. Suara Howell Dao terdengar keas, setelah suaranya menghilang, dia tidak merasa ragu lagi, dan langsung menghempaskan tangannya dengan keras ke arah Dimas Wu. Duar. Setelah menghempaskannya, seketika, sebuah kepalan mengerikan berwarna darah, langsung terlihat, dan langsung mengarah ke Dimas Wu. Dapat dilihat, Howell Dao sudah kehilangan kesabaran, dia sudah tidak sabar untuk membalaskan dendamnya, dia ingin mengambil nyawa Dimas Wu. Duar. Kepalan darah yang sedang bergerak maju, semakin membesar, ribuan iblis yang tidak terhitung terdapat di sana, energi yang sangat kuat, semuanya memusat di kepalan darah tersebut. Bahkan seluruh langit dan tanah, semuanya berubah menjadi warna darah. Satu kepalan darah tersebut, seolah-olah mengandung kekuatan alam semesta, dan menyerang Dimas Wu. Dreamy Do melihat keadaan ini, dia menjadi terkejut, tatapannya menjadi melebar, dan terdapat kepanikan dan kecemasan di dalam tatapannya. Seluruh keluarga Dao, wajahnya terlihat garang, wajahnya dipenuhi oleh harapan. Mereka sedang menunggu kematian tragis Dimas Wu. Di saat kepalan darah tersebut akan menghantam Dimas Wu, tiba-tiba, dari langit terdengar suara naga. Di waktu yang sama, sebuah Dragon Claw berwarna hitam muncul. Black Dragon Claw tersebut membawa energi yang sangat kuat, dan menuju ke arah kepalan hitam tersebut. Duar. Seketika, suara yang sangat keras muncul. Kepalan darah dan Black Dragon Claw bertabrakan, seperti akan menghancurkan bumi, seluruh langit berubah warna, angin berhembus dengan cepat, meraung dan bergelombang. Black Dragon Claw, tentu saja dikeluarkan oleh Dimas Wu, pertarungan antara dua orang hebat ini, memberikan dampak gelombang yang sangat besar, di waktu yang sama kepalan darah dan Black Dragon Claw meledak, pertarungan mereka berdua kali ini, sepertinya sebanding. Melihat kondisi ini, tatapan Howell Dao, seketika memunculkan keterkejutan, dia tidak menduga, Dimas Wu ternyata dapat menahan serangannya itu, dan yang membuatnya lebih terkejut lagi, Dimas Wu dari kepala hingga kakinya, sama sekali tidak bergerak. Adapun dengan Howell Dao yang terkejut, Dimas Wu terlihat tenang, dia sama masih berdiri di tempat awal dia berdiri dengan wajah yang datar, seolah-olah semua yang terjadi sama sekali tidak berhubungan dengannya. Namun, setelah memeriksanya lebih jelas lagi, tidak sulit untuk ditemukan, bahwa energi di tubuh Dimas Wu berubah, itu adalah sebuah energi dari naga iblis, kedua matanya, juga berubah menjadi gelap, dan terdapat lapisan iblis yang tidak terhitung. Menarik, setelah terkejut dalam waktu yang singkat, Howell Dao kembali tenang, setelah berkata dengan penuh ketertarikan. Ucapannya masih terlihat sangat percaya diri, ini menunjukkan, meskipun Dimas Wu membuatnya terkejut, tetapi tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Sayangnya, kemampuanmu terlalu rendah, namun,
tetap masih dapat membuat aku bersenang-senang. Adapun dengan sekarang, kamu terima saja kematianmu dengan patuh. Namun, Howell Dao baru selesai bicara. Tubuh Dimas Wu yang besar, tiba-tiba bergerak, sekujur tubuhnya, langsung melesat keluar. Whoosh! Energi iblis hitam yang keluar dari tubuh Dimas Wu, menunjukkan cahaya yang magis, di udara, meninggalkan sebuah bekas cahaya di udara, layaknya kilat, menyerang ke arah Howell Dao. Kali ini, Dimas Wu berinisiatif untuk menyerang. Tidak paham dengan kekautan sendiri ya. Setelah Howell Dao melihat kondisi tersebut, dia mendengus dingin, dan mencibir. Setelah mengatakannya, Howell Dao tidak ragu lagi, kemudian mengambil langkah, melayang di udara, dan menyambut serangan Dimas Wu. Setiap dia melangkahkan kakinya, akan ada sebuah getaran gelombang yang hebat di udara. Dia terlihat sangat lambat, tetapi, dalam satu kedipan mata, dia dan Dimas Wu sudah berdekatan. Seperti di waktu mencekam yang sama, mereka masing-masing menyerang lawan mereka. Dimas Wu mengeluarkan kepalan tangan. Saat kepalan tangannya keluar, dunia seperti akan hancur. Howell Dao mengeluarkan tamparan. Saat tamparan keluar, angin berhembus dengan kencang. Duar. Selanjutnya, serangan dari dua orang kuat, yang mengerikan, bertabrakan di tengah langit. Kepalan tangan dan tamparan, di saat ini, terlihat sepenuhnya. Dua petarung saling menyerang, suara yang keras muncul, seluruh area pertarungan hancur, gelombang udara menderu menyapu ke semua arah dengan keras. Di udara seperti terdapat badai yang bergulir, seluruh gelombang udara mengamuk, kekuatan pukulan dari Dimas Wu, dan kekuatan tamparan dari Howell Dao, seolah-olah meledak. Kekuatan dari dua orang tersebut, perlahan-lahan memenuhi seluruh tempat. Kali ini, pertarungan mereka berdua kembali terlihat sengit. Howell Dao terkejut, kali ini, dia benar-benar tidak menduga, jika sebelumnya, dia hanya bermaksud mencoba memberikan satu tamparan, tetapi kedua kalinya ini, dia telah menggunakan 70% dari kekuatannya. Tidak diduga, ternyata dia dapat bertarung sengit dengan Dimas Wu. Ini membuat Howell Dao benar-benar terkejut. Setelah beberapa saat, Howell Dao menenangkan kembali suasana hatinya. Dia meningkatkan semangatnya, tatapannya terlihat dingin, dan menatap Dimas Wu dengan erat, mulutnya bergerak, lalu dengan suara berat berkata, "Kamu ini benar-benar tidak terduga, akhirnya aku mulai dapat mengakui kekuatanmu." Tubuh Dimas Wu melayang di udara, kemudian dengan tatapan dingin menatap Howell Dao, lalu dengan nada bicara yang datar berkata, "Dirimu tidak akan dapat mengetahui seberapa kuat kemampuanku." Di dalam ucapannya, dipenuhi dengan kepercayaan diri, sejak awal hingga akhir, dia sama sekali tidak peduli dengan Howell Dao, atau dapat dikatakan, dia benar-benar percaya diri, dan percaya akan keberhasilannya. Setelah Howell Dao mendengar ucapannya, dia memberikan tatapan yang tajam, dengan kesal menatap Dimas Wu, lalu sambil menggertakkan gigi berkata, aku ingin lihat sampai kapan kamu masih dapat bertingkah angkuh seperti ini. Hari ini, aku akan membunuhmu." Setelah mengatakannya, aura tubuh Howell Dao langsung meledak, sekujur tubuhnya, mengeluarkan aura pisau yang tidak terhitung jumlahnya, seolah-olah, terdapat ribuan pisau yang tak terlihat, keluar dari dalam tubuhnya. Di waktu yang sama, terdapat aroma amis darah yang menyengat, keluar memenuhi tubuhnya, aura darah, dengan cepat menyebar, kemudian mengubah radius beberapa meter darinya menjadi autan darah, kombinasi dari pisau dan darah, benar-benar sangat mengerikan. Bayangan cahaya pisau, suara Howell Dao terdengar kencang, bayangan tubuhnya, tiba-tiba bergerak, dalam waktu yang singkat, bayangan-bayangan berubah menjadi beberapa bagian. Kemudian di langit, seolah-olah seketika terdapat Howell Dao yang tidak terhitung jumlahnya. Bayangan cahaya pisau adalah salah satu jurus terbaik yang dimiliki oleh Howell Dao. Sebelum pengasingan, jurus bayangan cahaya pisau ini sudah sangat terkenal di benua Jiushu, dan membuat orang yang mendengarnya ketakutan. Apa yang disebut dengan bayangan cahaya psi tersebut adalah seseorang yang membagi dirinya menjadi beberapa bayangan yang tidak terhitung jumlahnya. Howell Dao bukanlah seorang Howell Dao lagi,
Sekarang dia sudah memiliki ribuan bayangan dirinya, dan setiap bayangannya terdapat kekuatan yang hebat. Setiap bayangan, seperti pisau lengkung yang tajam, ribuan tebasan pisau yang tajam tersebut, dapat mencabik-cabik seseorang dalam sekejap. Di saat ini, ribuan bayangan pisau dari Howell Dao, semuanya menyerang ke arah Dimas Wu. Kekuatan yang sangat besar, menggetarkan bumi, dan mengejutkan seluruh dunia. Dimas Wu yang tenang sejak awal, kali ini, dia mengerutkan alisnya, terdapat keterkejutan di dalam tatapannya. Dia dapat dengan jelas merasakan, bayangan pisau yang tidak terhitung jumlahnya ini, setiap bayangannya memiliki serangan yang kuat, dan juga, Howell Dao yang sebenarnya, juga tersembunyi di dalam sana. Jika dia lengah, maka kemungkinan dia akan menerima kerugian yang besar, sehingga, dia tidak boleh lengah sedikitpun. Segera, Dimas Wu mengeluarkan energi iblis yang kuat, sebuah suara naga, sekali Yagi terdengar, dan terlihat, beberapa bayangan naga hitam, keluar dari tubuh Dimas Wu, bayangan naga hitam yang tidak terhitung jumlahnya, layaknya gelombang hitam, langsung menerjang keluar. Tubuh Dimas Wu berada di tengah-tengah bayangan naga hitam yang tidak terhitung jumlahnya tersebut, seolah-olah menjadi seorang Raja Naga. Raja Naga menunjukkan kekuatannya, maka seluruh dunia akan ketakutan. Selanjutnya, Dimas Wu menghempaskan kedua tangannya, segera, puluhan bayangan naga hitam tersebut menyatu menjadi sebuah gelombang berwarna hitam, dengan kekuatan yang sangat luar biasa, menerjang ke arah bayangan pisau yang tidak terhitung jumlahnya tersebut. Gelombang hitam meraung ke depan, menelan badai hitam, dan di tengah badai hitam tersebut, terdapat kekuatan penghancur yang sangat kuat, layaknya badai mematikan yang berada di jurang terdalam di alam semesta. Semua yang dilewati badai tersebut, akan dimusnahkan, dan berubah menjadi abu. Duar-duar-duar. Bayangan cahaya pisau milik Howell Dao, dan gelombang hitam milik Dimas Wu, saling bertabrakan, menghasilkan suara ledakan yang sangat keras. Bayangan cahaya pisau yang terlihat dapat menghancurkan seluruh bumi tersebut, seperti diterkam, dihancurkan, kemudian akhirnya hancur, dan menghilang, setelah bertabrakan dengan gelombang hitam. Kenapa dapat seperti ini? Bagaimana mungkin? Seketika, Howell Dao melebarkan matanya, di dalam tatapannya terdapat keterkejutan dan ketakutan. Bayangan cahaya pisau miliknya yang terkenal di benua Jiushu, ternyata ditanggap oleh Dimas Wu dengan semudah itu. Howell Dao tidak berani mempercayainya. Tidak ada yang tidak mungkin, aku sudah memberikanmu kesempatan hidup, karena kamu tidak dapat menghargainya, maka aku tidak akan sungkan Yagi. Dimas Wu berkata dengan nada dingin, kemudian dengan keras dia menghempaskan tangannya. Duar-duar-duar. Seketika, gelombang hitam yang tak berujung, dan angin hitam, bergabung menjadi sebuah badai hitam yang sangat besar. Badai hitam tersebut memenuhi seluruh langit, benar-benar sangat kuat, dan juga sangat hebat. Maju. Tatapan Dimas Wu terlihat dingin, kemudian dia mengayukan tangannya, dan di waktu yang sama dengan nada datar mengeluarkan sepatah kata. Duar. Seketika, badai hitam yang sangat mengerikan tersebut, bergerak menuju Howell Dao. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.